Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cak Korib dalam podcast apa saja, berbincang apa saja yang penting bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saya ini hendak ke kebun untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di sana. Di sana ada banyak tanaman, ada pisang, ada singkong, kemudian ada juga apa ya, peti. Sana harus disiram karena sekarang kan musim kemarau, jadi harus sering-sering disiram, harus sering datang ke sana untuk merawatnya. eh Biar di sana kita ada manfaatnya juga setelah merawat tanaman itu. Saya ingin sharing-sharing tentang sesuatu hal, yaitu sekarang kan sedang dalam tahapan pemilihan ya, atau orang menyebut pilkada, atau dalam bahasa undang-undangnya itu adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau disebut dengan pemilihan. Nah, di situ kan ada tahapan-tahapan yang perlu kita kawal, teman-teman sekalian, karena kan kita sebagai warga negara yang baik tentu harus peduli dengan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan ini ada beberapa tahapan yang saat ini sedang berjalan, yaitu tahapan mutarlih atau pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Dan saat ini kegiatan mutarlih ini sudah selesai melakukan tahapan coklit, pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Kemarin tanggal 24 itu sudah selesai. Dan tahap kegiatan selanjutnya pada tahapan mutarlih ini ya adalah diantaranya itu penyusunan daftar pemilih sementara dan seterusnya ya, sampai kemudian pengumuman atau penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap. Ya, ini perlu kita kawal. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ya beberapa referensi atau wawasan berkaitan dengan hal tersebut, terutama berkaitan dengan potensi pelanggaran pada tahapan ini. Nah, saya ingin sharing tentang potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini. Nah, oleh karena itu yuk kita ikuti perjalanan podcast ini. Nanti kita jelaskan di sana, di kebun yang tidak begitu luas itu. Teman-teman sekalian, sudah sampai di tempat saya, di kebun saya ini. Walaupun tidak luas, tetapi alhamdulillah ada banyak tanaman-tanaman. Di sini sudah saya tanam, yaitu ada pohon pisang, ada singkong, kemudian ada pete, dan sudah saya siram, teman-teman. Baik, kita lanjutkan sharing-sharing kita seperti apa yang saya sampaikan di mobil tadi, bahwa pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota pada tahun 2024 ini telah memasuki tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, di mana pada kegiatan awal yaitu pencoklitan sudah dilakukan dan berakhir pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Dan tentu kegiatan selanjutnya yaitu masih ada seperti contoh penyusunan daftar pemilih sementara, kemudian ada DPS, kemudian ada terakhir nanti pada penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
menjelang pemilihan tanggal 27 November 2024 mendatang. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan pada Mutarlih ini, setiap kegiatan pada tahapan Mutarlih ini, teman-teman perlu kita kawal bersama, perlu kita awasi bersama, karena kita punya hak sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai pemilih yang punya hak pilih. Oleh karena itu tentu proses ini harus kita kawal bersama. Oleh karena itu kita perlu menambah wawasan, mendapatkan referensi, mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pada pemilihan ini. Salah satunya adalah tentu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan serentak di 2024 ini. Terutama saya ingin menjelaskan saat ini adalah ada 4 potensi, sekali lagi 4 potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan serentak 2024 ini. Apa saja? Baiklah teman-teman, kita bahas bersama. 4 hal tersebut, yang pertama adalah memberikan keterangan yang tidak benar. Ini yang pertama, di mana itu terdapat di dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian yang kedua, pemalsuan data dan daftar pemilih. Ini termaktub di dalam pasal 177A ayat 1 dan 2 Undang-Undang 10 2016. Dan yang ketiga, itu tidak melakukan verifikasi atau rekapitulasi, itu terdapat dalam pasal 177B, 177B Undang-Undang Nomor 10 2016. Dan yang terakhir, menghilangkan hak pilih. Nah, ini terdapat dalam pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 2015. Teman-teman, di mana sumber dari tadi yang saya sebutkan ini adalah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang penjelasan pada 4 potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan ini, baiknya kita mengetahui dulu tahapan Mutarlih pada Pilkada 2024 ini. Karena apa? 4 hal tadi, 4 potensi tadi, potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan itu berada pada tahapan Mutarlih ini. Oleh karena itu perlu tahu dulu tahapan Mutarlih itu apa saja. Nah, berdasarkan keputusan KPU nomor 799 tahun 2024, di dalam Mutarlih itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pencoklitan dan penelitian atau disingkat dengan coklit, yaitu dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Ini sudah selesai kemarin. Kemudian yang kedua, penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS dimulai tanggal 25 Juli sampai dengan 28 Agustus 2024. Berarti mulai kemarin ya. Kemarin lusa, hari apa itu? Hari Kamis ya, 25 Juli. Kemudian selanjutnya penetapan DPS. Ini dimulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2024. Kemudian setelah penetapan DPS ada tanggapan dari masyarakat terhadap DPS itu. Jadi masyarakat akan menanggapi DPS yang telah diumumkan itu di desa-desa. Masyarakat lihat masuk apa tidak di dalam DPS itu, apakah yang terdaftar di dalam DPS itu orang yang punya hak pilih atau tidak punya hak pilih. Nah, kalau kita lihat ada yang punya hak pilih kemudian tidak terdaftar, maka kita harus melaporkan kepada BPS, bisa ke pengawas pemilu bisa. Jadi itu memastikan bahwa masyarakat bisa melihat apakah hak pilihnya masuk terdaftar atau tidak.
Kemudian berikutnya setelah ada tanggapan masyarakat, kemudian tanggapan masyarakat itu pada tanggal 18 Agustus ya sampai dengan 27 Agustus 2024, teman-teman. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat, kemudian ada dilanjutkan perbaikan dengan DPSHP tadi. Kapan itu? Mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 13 September 2024. Nah, selanjutnya adalah rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap. Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 September 2024. Terakhir, pengumuman DPT, yaitu tanggal 22 September sampai 27 November 2024. Itulah teman-teman kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita jelaskan tentang 4 potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan ini. Yang pertama adalah memberikan keterangan tidak benar. Ketentuan tentang potensi dugaan pelanggaran pidana pemilihan ini terdapat dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 2015, yaitu yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit 3 juta dan paling banyak 12 juta. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu potensi tindak pidana pemilihan, yaitu pemalsuan data dan daftar pemilih, di mana ketentuan ini terdapat di dalam pasal 177A ya, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya berbunyi, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud di dalam pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 12 juta, paling banyak 72 juta. Ayat 2, dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan atau saksi pasangan calon, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimum. Jadi ditambah kalau penyelenggara dan saksi umumnya akan ditambah 1/3. Untuk yang nomor 3 yaitu potensi tindak pidana pemilihan, yaitu tidak melakukan verifikasi atau rekapitulasi. Ini terkait dengan penyelenggara teman-teman, karena ini ada hubungannya dengan profesionalisme daripada penyelenggara. Nah, ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 ini, yaitu pasal 177B, di mana bunyinya adalah anggota BPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan sanksi denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Ini berat sekali ya teman-teman. Ini berkaitan dengan profesionalisme dan etika dari penyelenggara. Kita harus benar-benar melakukan pengawasan ini
Selanjutnya teman-teman, yaitu yang keempat, potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan yang keempat, yaitu menghilangkan hak pilih. Nah, ini ketentuan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 2015 pasal 178, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, dan denda paling sedikit 12 juta, paling banyak 24 juta. Jadi ini 4 potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang serentak dilaksanakan seluruh Indonesia pada tahun 2024 ini. Teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Untuk sharing-sharing silahkan komen di channel YouTube ini dan share serta like dan subscribe. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.